103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Deva Mania semuanya. Apa kabar? Di hari apa nih? Hari Kamis manis ya, bersama Firsa Bahagia, Bang Randy Bahagia. Dan untuk sore hari ini di Toserba Teman Seru Bahagia, Firsa punya teman seru nih untuk Deva Mania, menemani dari pukul 3 sampai pukul 6 sore nanti. Nah, Deva Mania di Toserba Teman Seru Bahagia kali ini ada temen ya. Dari mana, aku langsung kenalan aja ya, langsung. Halo kakak-kakak dan apa nih? Aku panggil bunda apa nih? Ini Firsa kenalin dulu, ada dari Sun Summit ya. Deva Mania, kita tema hari ini busana Sun Summit berkarakter etnik kekinian. Ada bersama Bunda Riza Rozana, Kak Chains Bancar, Kak Kayla Barik. Mungkin say halo dulu atau gimana? Hai. Hai. Aduh. Aku mau nyapa dulu nih Kak, apa kabar nih? Aku panggil kakak aja semua kali ya? Boleh. Gak tau ya semuanya nih aku. Aja. Iya kakak aja ya. Umuran. Jadi ini Deva Mania ada katanya mau dipanggil Uni ya, Uni Riza. Iya, ini Uni Riza katanya. Ini ibu dari kedua anak. Iya dong, ini anak ya. Ini merupakan desainer Deva Mania, desainer fashion Muslim ya. Iya, aku mau nanya apa kabar nih Uni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Oh iya. Kalau kakak gimana Kak? Kak Chen sama Kak Kay? Alhamdulillah baik juga. Kak Firsa gimana? Alhamdulillah Firsa bahagia. Firsa bahagia ya. Iya dong, karena kita di sini di Toserba Teman Seru Bahagia tuh kita semua harus bahagia. Nah nih Deva Mania yang mau bertanya berkaitan dengan busana Sun Summit berkarakter etnik, Deva Mania bisa WhatsApp ya di 0811991034. Firsa kasih tahu dulu untuk Deva Mania semuanya bahwa perkembangan industri fashion di Indonesia semakin pesat, tidak terkecuali busana Muslim. Hal ini tentunya Deva Mania ya sejalan dengan semakin diminatinya busana Muslim yang membuat perancang busana atau desainer semakin berkreasi untuk menjajakan produknya. Aku mau langsung nanya nih ke Uni dulu, kira-kira kenapa sih bisa langsung kepikiran untuk mendesain baju gitu? Apa ada hal yang melatar belakangi gitu? Sebetulnya ini nggak sengaja ya. Oh nggak sengaja. Pada awal mulai berbisnis baju ini, mendesain baju ini karena awal mulanya berhijab. Okay. Jadi ceritanya susah cari baju yang pas untuk fashion kita sendiri gitu. Jadi ya keterusan jadinya kan, jadi banyak teman-teman yang nanya belinya di mana gitu kan. Jadi sebetulnya mendesain baju untuk diri sendiri gitu. Jadi dari diri sendiri kemudian diperjualbelikan karena banyak yang nanya gitu ya kan. Gitu. Mungkin Uni juga bisa memperkenalkan dulu kedua putrinya di Sun Summit ini sebagai apa? Apakah udah memegang suatu jabatan penting atau gimana? Atau sebagai desainer juga atau mungkin model gitu kan? Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Uni. Ya, putri saya yang nomor 1, coba Chance. perkenalkan dirimu. Putrinya Uni Riza yang nomor 1. Okay. Chance sebenarnya belum masuk terlalu jauh ke Sun Summit, cuma karena aku baru lulus juga ya, baru fresh graduate banget, paling bantuin sosial media, and aku juga desain salah satu produk, ada namanya Scarf Rizaro. Okay. Jadi desain kerudung, aku desain and then print, jadilah Scarf Rizaro itu. Oke. Itu apakah jurusan kuliahnya berkaitan dengan fashion? enggak, aku manajemen bisnis. Oh, manajemen Adalah bisnis. sedikit. Oke, sedikit Hobi untuk dia hobi gambar. gambar. Lukis ya. Oke. Yang satunya lagi mungkin bisa Silakan. diperkenalkan dulu. Kakak Kay. Aku belum, sebenarnya aku nggak megang apa-apa di Sun Summit-nya. Pegang duit ya. Wah, itu juga Jajan. Mbak yang itu suka sih. Enggak, maksudnya jajan gitu. Itu betul. Tim hore aja. Tim hore. Jadi tuh karena aku kan kuliahnya juga ambil fashion kan. Jadi sebenarnya aku masih belajar. Aku juga masih kerja di tempat lain, jadi kayak sambilnya nerapin ilmunya di Sun Summit gitu aja sih. Kayak mungkin ada beberapa project kayak misalnya mau lebaran aku susun plannya kayak gimana, cuma aku nggak
sebagai apanya kayak belum sih, belum ada yang Iya. secara resmi ya. Iya, desain juga enggak, karena kalau desain kan kayak menyatukan 3 kepala susah kan, jadi kayak udah bagi-bagi aja gitu. Atau mungkin nanti spesial lebaran atau nanti akan ada kolaborasi antara ibu dan anak, mungkin nanti Uni bisa kepikiran atau pernah buat atau nanti gitu. Ya, ini dipersiapkan sama Sis Kay ini. Nanti akan ada sesuatu di Sun Summit di lebaran, oke, tungguin Oke. aja. Nah, untuk Devamania yang penasaran itu gimana, kita tungguin aja ya lebaran di bulan suci Ramadan nanti, persembahan dari Sun Summit. Untuk Devamania yang mau WhatsApp bertanya silakan di 0811991034. Ini masih mau ngomongin lagi soal Sun Summit, busana Sun Summit yang berkarakter etnik kekinian. Nah Kak, ini aku dapat pertanyaan dari WhatsApp dari fans radio, ini Mama Fasyal. Shalom, assalamualaikum, selamat sore Kak Firsa dan kakak-kakak yang cantik-cantik. Rame ya DFM sekarang, iya dong, kan temen seru, jadi harus seru ya kan. Kamu nanya, kenapa pakaiannya dikasih nama Sun Summit, kenapa bukan Sunset? Sunset ya. Kalau boleh tahu ada maknanya nggak Kak? Nih silakan, mungkin Uni yang jawab ya, selaku Aku yang jawab ya. Jadi itu pertemuan puncak, arti dari Sun Summit itu. Jadi kreativitas, pokoknya semuanya ada di sana. Oke, jadi maknanya adalah semua kreativitas yang diciptakan dari Sun Summit itu sendiri akan mencapai puncaknya gitu. Amin ya. Amin. Mungkin bisa dijelasin dulu ke Devamania, tema desainnya itu sebenarnya apa sih, Uni? Temanya tema itu etnik. Ada juga yang istilahnya itu tuh, kita gimana caranya ya? Kita punya 3 brand ya. Jadi apa aja tuh? ada yang premium, ada yang daily, terus ada juga yang pakaian casual. Oke, jadi ada premium yang untuk keseharian dan yang casual. Iya. Jadi kalau misalnya yang etnik itu aku lebih bermain di premium. Jadi kita pakai batik Tanalie, pakai sutra Makassar, pakai tenun dari Jepara atau tenun Lombok kayak gitu. Oh iya, Sumba gitu ya. Iya. Kenapa memilih etnik sebagai tema dari desain dari Sun Summit sendiri? Karena aku menyukainya. Gimana ya kan? Jadi karena rasa suka ya. Iya. Karena aku bahagia ketika aku mendesain suatu rancangan aku dengan bahan-bahan tradisional Indonesia gitu. Oke, wah sangat cinta Indonesia nih Devamania. Kalau dari Kak Kay sama Kak Chen sendiri, selaku anak dari seorang desainer, terus juga sekarang lagi berkecimpung di dunianya Sun Summit, gimana menurut kakak-kakak ini? Apakah Sun Summit akan berpegang teguh selamanya ke etnik, atau nanti akan merubah, mungkin nanti nggak usah etnik deh mah, harus yang lain, gimana? Kalau etniknya sih kita pengennya tetap di etniknya, karena kan itu kayak etniknya sendiri aja udah cantik banget dari proses pembuatan etniknya, terus nanti di desainnya itu kan kayak prosesnya panjang, dan itu buat di premium, di brand yang premium Rizaro kita sih so far rencananya bakal tetap etnik. Kalau misalkan untuk ngikutin tren dan lain-lain itu kita bisa pakai ke brand side brand yang kita yang lain, yang Sun Summit, yang Kai gitu-gitu. Kalau yang Rizaro kita masih bakal fokus di etnik sih rencananya gitu. Berarti untuk yang premium sendiri masih etnik. Ya. Kalau yang casual sama yang daily itu bisa campur-campur dengan Tren. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Chen sendiri? Kalau menurut aku sih brand Rizaro ini kan sudah membawa bahan-bahan kain Indonesia tuh gak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri Kak sebenarnya. Oh gitu. Jadi Sun Summit udah go internasional. Udah pernah fashion show di Belanda. Habis itu udah pernah bawa ke Malaysia juga ya. Nah, kenapa kita pengen fokus juga di etnik untuk Rizaro ya, karena Mama sendiri sebenarnya bangga juga dong dengan kain apalagi Tanalia itu dari tanah kelahiran Mama sendiri kan, di Sumatera Barat. Karena itu untuk Rizaro pasti ada unsur etniknya, karena memang disitulah brand itu tuh tumbuh gitu.
Oke. Nah, kalau pertanyaannya, kalau mamahnya seorang desainer, apakah anak-anaknya juga turut udah mulai coba-coba nih, "Ma, ini desain aku, coba dong, tolong," gitu. Apakah udah ada atau sebenarnya kalau lagi kondangan itu kadang desain sendiri, terus wisuda aku juga desain sendiri. Kalau yang dijual sih belum ya. Kalau dijual sih belum. Oh, jadi masih pemilik pribadi ya? Oh, jadi nggak apa-apa nih. Jadi kan Devemania, kalau Uni bilang tadi, saya buka Sun Summit ini berawal dari saya senang menggambar, saya juga senang. Saya di awalnya tuh pengen berhijab, nggak ada yang pas, jadi saya buat sendiri. Gitu juga nih kakak-kakak ya, untuk desain wisuda gitu ya. Siapa tahu ada orang di luar sana yang lihat nih, wah bajunya atau seragamnya unik nih. Ya boleh langsung. DM aja DM. DM di mana, silakan kasih tahu DM di mana tuh. Sun Summit by Rizaro. Itu Instagram ya. Instagram Sun Summit ya. Oke, nah Devemania yang mau follow silakan follow aja ya. Ntar juga untuk Devemania yang mau lihat tayangan ulang dari talk show ini akan ada tayang di YouTube. Jadi Devemania bisa lihat Instagram, di situ nanti kita cantumin juga. Nah, ini Uni, aku mau nanya lagi, bagaimana sih pangsa pasar saat ini yang tentu terus meningkat dari tahun ke tahun, dan terlebih lagi pada saat di 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin itu kita mengalami krisis ekonomi yang benar-benar krisis banget, pandemi COVID-19. Gimana Sun Summit bisa berjuang hingga masih ada eksis saat ini? Di saat corona ya. Iya. Itu masih ingat aku waktu itu mau masuk puasa kan ya, bulan masuk di bulan Ramadan kan, mau masuk bulan Ramadan. Di saat itu kelabakan juga sih ya, kelabakan karena kita yang biasanya ikut pameran, habis gitu tiba-tiba ada corona, jadi kita sementara modalnya kan udah di sana semua kan, di bahan semua kan. Nah, mungkin kalau bagi Sun Summit sendiri mungkin ada hikmahnya juga. Yang tadinya kita nggak tahu yang namanya itu live kan, jualan live, akhirnya kita coba live di Instagram. awalnya dulu kita juga baru bikin Instagram untuk Sun Summit ya, karena saya punya Instagram tapi pribadi gitu kan. Jadi pertama kali live itu tuh di Facebook. Nah, mungkin ada hikmahnya juga gitu kan. Jadi corona kemarin tuh alhamdulillah untuk Sun Summit sendiri malah bagus penjualannya gitu. Jadi nggak ada pengaruh COVID-19 terhadap Sun Summit itu sendiri? Goyangnya sebulan aja. Ya, tentunya ada awal-awal pasti kayak suffering kan. Teman-teman brand lainnya juga mungkin kita kayak senasib lah. Cuma tapi masih bisa bertahan sampai saat ini. Apakah kakak-kakak berdua punya peran penting pada saat COVID-19 untuk membantu Sun Summit untuk terus bertahan? Kita sibuk kuliah. Di saat itu dia sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Kakak juga, Kak. Paling bantu jadi admin belakang layar ya. Iya, betul. Untuk menyapa bunda-bunda tim hore seperti biasa. Oh iya, untuk live ya. Iya Bun, silakan check out Bun di etalase nomor ya. Boleh. Udah sama kayak aku ya. Apakah aku akan jadi hostnya? Nggak bercanda dong. Tapi kalau emang boleh Kak. Nanti tambahin aja Kak. Oke sih. Ntar ya, kalau udah off air ya. Oke, nih aku jadi kacau nih. Oke, aku mau nanya nih Uni sama kakak-kakak berdua. Kalau tadi kan sempat disinggung bahwa ada fashion show-nya, karena Sun Summit itu biasanya fashion show. Fashion show itu biasanya di mana? Fashion show tuh ke daerah-daerah, IFW juga, Indonesia Fashion Week juga, pernah juga ke luar negeri juga pernah gitu kan. Tapi kebanyakan agenda untuk tahun ini atau gimana? Agendanya itu per tahun kah atau per saat ada brand baru? Oh enggak juga. Coba itu kita fashion show sebenarnya biasanya kita ikut event aja sih. Kayak misalnya waktu kita ke Makassar, kita ada pameran, ada event gitu kan. Nah di situ juga ada dikasih fasilitas fashion show ya, kita fashion show. Terus sempat juga waktu tahun berapa ya kita Indonesia Fashion Week ikutan. Terus kadang juga misalnya acara waktu itu 1 dekade Sun Summit, kita juga bikin annual fashion show kayak maksudnya kayak fashion show tunggal gitu. dari Sun Summit sendiri. Kalau agendanya yang bener-bener pasti sih kita nggak ada sih. Jadi sesuai ada event aja ya, nggak ada kayak wah tahun ini kita harus buat bulan sekian tanggal sekian, nggak sampai segitu.
ada juga sih tahun ini kita ada tahun ini rencana ada. sih ya. Karena biasanya kan event yang dari yang nyiapin event itu kayak tanggalnya segitu-segitu aja kan, jadi ya paling kita persiapan aja ya untuk di bulan-bulan itu. Untuk tahun ini eventnya ada di mana untuk Sun Summit sendiri untuk mengikuti fashion show yang akan ada di tahun ini? Paling-paling di Makassar di saat pameran Ramadan. Oh, Ramadan akan Ramadan ada. nanti. Iya, kita juga fashion show di sana di Kota Makassar. Nah, ini Devamania Firsa juga mendapatkan informasi, apa benar sih Uni bahwa peragaan karya busananya itu lebih sering dilakukan di Makassar? Mungkin ada alasan kenapa Makassar? Apakah Makassar terkenal dengan kota yang banyak fashion show-nya atau banyak desainernya atau gimana Uni? Awal mula aku terjun ke dunia fashion, pertama kali mungkin ya, tapi aku termasuk desainer yang awal pergi ke sana itu di tahun 2014. Oh, 14. Iya. Jadi di sana banyak agen dan reseller. Iya. Jadi customer juga banyak di sana. Terus kalau Makassar kan dekat kan, Gorontalo ke sana, Parepare, Sidrap, Kolaka gitu kan. Jadi mereka pada kalau misalnya aku pameran, mereka pada namanya turun ya, apa naik tuh ya? Turun ya. Jadi kayak antusias customer Sun Summit di Makassar tuh kayak emang luar biasa gitu loh, dan jatuhnya kayak keluarga sih. Setiap Sun Summit kesana pasti kita kayak kumpul, terus kayak disambut kayak bener-bener keluarga kedua sih kita bilangnya. Makassar ya, sama Firsa juga menganggap bahwa Makassar itu rumah kedua. Iya, betul. Karena keluarga juga dari sana. Jadi kita keluarga Kak. Waduh, boleh tuh boleh. Dan saya bacain dulu WhatsApp ya kakak-kakak yang cantik-cantik. Ada dari Mama Dea. Assalamualaikum Nuu. Waalaikumsalam. Mau tanya ya sebelumnya, sama bintang tamu hari ini, salam kenal dari Mama Dea. Hai Mama Dea. Nih Ibu, aku mau nanya, untuk pembuatan busana Sun Summit ini dibuat sendiri apa dibantu pekerja? Terus membuat busana couple nggak gitu? Terima kasih jawabnya, sukses selalu usahanya, terima kasih. Pembuatan Sun Summit ya, pembuatan baju Sun Summit kita punya konveksi sendiri. Jadi produksi sendiri, merancang sendiri, menjual, ada reseller dan menjual juga sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk couple-nya bisa, kita biasanya kalau bikin gaun premium, biasanya kalau misalnya orang minta couple kita bisa bikinkan. Jadi by request aja ya. Iya, kalau ada yang request buat yang couple, kalau nggak request ya juga nggak buat. Nah, ini berkaitan dengan premium nih, Uni. Tadi Mama Dia juga nitip lagi pertanyaannya. Maaf kalau boleh tahu, mulai harganya berapa busana yang Ibu jual, dari yang terendah sampai tertinggi? Kisaran harganya aja. Kisarannya dari harga 300 sampai ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Jadi nggak nggak tergantung brand kita, brand aja. Berarti ada kualitas, ada harga juga ya, karena namanya premium. Jadi dimulai kisaran harganya sekitar 300 sampai juta gitu ya. Nah gitu Mama Dia jawabannya. Oke, terima kasih Mama Dia udah bertanya. Lanjut lagi nih Bang Maulana. Assalamualaikum Neng Firsa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bidadari cantik. Nih untuk narasumbernya Firsa ya. Wah, masih muda udah pintar cari cuan. Boleh nanya dong Neng, gitu kata Bang Maulana nih. Ada tingkat kesulitan nggak ngerancang busana muslim? Terus apa aja selain busana muslim? Apa ada buat cowok? Satu lagi Neng, udah berapa lama di bidang fashion, bidadari cantik-cantik kayak Neng Firsa? Bisa aja nih mau mana. Makasih Neng Firsa. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dijelasin dulu. Tingkat kesulitan sih itu ada antara ada dan tiada. Pasti ada. Ya, tapi bisa diinin lah. Kalau apa lagi pertanyaannya, apa selain busana muslim ada nggak untuk cowok?
Kalau untuk cowok bisa tapi by request aja. By request. Jadi kalau ada yang mau minta dibuatin, kalau enggak juga enggak dibuatin. Biasanya kan itu kayak baju pesta, kondangan atau sama wisuda. biasanya kita kalau lagi Ramadan gini kita suka bikin yang family gitu sih. Oh, jadi keluarga ada bapak, anak sama ibu. Iya. Nah gitu Bang Maulana, nih pertanyaan lagi satu, udah berapa lama? Udah masuk 14 tahun. 14 tahun, nih udah lama banget nih DV Mania. Lebih tua Firsa sih emang. Oke, semoga ini dari 14 tahun bisa lebih ke 24, 34 dan seterusnya. Dan diteruskan oleh kakak-kakak berdua ya. Rencananya gitu. Insyaallah. Nih ada satu lagi, Tarjo dari Depok mau nanya, sarung ada jual nggak? Dan bahan sutranya ada nggak? Kira-kira kalau ada berapa? Oh, Gitu. nggak ada sarung, kita nggak ada. Sarung belum ya. Iya, banyak kan fokusnya ke perempuan Ke sih, wanita produknya, ya. iya. Gamisnya, jilbab ada. Ada. Jilbab. Wah ini Firsa udah cocok banget nih untuk jadi host. Oke, DV Mania terima kasih. Ini Firsa mau nanya dulu ke Uni, kira-kira ada harapan kedepannya nanti berkaitan dengan Sun Summit, entah itu bidang fashionnya atau untuk perusahaannya, bisnisnya? Ya, kalau sekarang, kalau aku rasa kan, Uni rasa sekarang ini Sun Summit kan aku ya apa namanya? Ownernya, desainernya. Maksudnya kalau aku ngelola Sun Summit sekarang itu masih kayaknya tuh aku nih bukan pebisnis ya. Aku kayaknya pekerja seni gitu kan. Jadi yang tadi awalnya sekedar hobi, iseng gitu kan, akhirnya menghasilkan cuan gitu kan. Nah untuk kedepannya harapan saya untuk Sun Summit ini, kebetulan kayak udah kuliahnya juga di bidang fashion, bisnis fashion, melanjutkan ke sana. Jadi mungkin lebih berkembang lagi, lebih banyak yang bekerja di Sun Summit, lebih kayak perusahaan yang terkenal lah gitu, maunya seperti itu. Jadi lebih sukses lagi, lebih terkonsep lagi gitu lah. Lebih terstruktur juga bagian manajemennya gitu kan, internal maupun eksternalnya. Dan aku mau pensiun saja. Ya kali siapa tahu butuh corporate marketing. Kebetulan aku selalu bilang sama anak-anak ini, kemarin aku bilang gini, aku mau tahun ini 50 tahun kan, jadi pengennya itu tuh ke depan itu Sun Summit masih ada, walaupun aku nggak ada, tetap Sun Summit itu ada, tetap jalan. Jadi ya penerusnya lah ini. Iya betul. Sis aku ini ya. Bestie. Oh, bestie. Ini seru banget DV Mania, ibu anak tapi berasa kayak teman-teman gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, berarti kelihatan bahwa ibunya nih seneng sama anak-anaknya. Kamu senang? Iya. Seneng dalam artian nggak ada batasan yang kayak gimana-gimana. Walaupun sebenarnya kita sebagai anak juga harus menghormati, walaupun kita sering bercanda. Karena aku selalu melibatkan mereka untuk apa-apa aja. Misalnya dalam bisnis juga aku selalu minta saran, misalnya konsepnya apa, selalu ngomong sama anak-anak gini. Dan anak-anaknya juga berikan feedback yang baik juga. Wah, terima kasih. Nih untuk kakak-kakak berdua, Kak Kay sama Kak Chains, ini Firsa mau nanya, mungkin mewakili dari DV Mania yang seumuran kita, punya nggak sih tips sederhana dalam memilih busana? Terlebih kita cewek-cewek kan biasa agak ribet ya. Jangan saling nodong. Dua-duanya dapat kesempatan. Mohon maaf. Oke. Mungkin bagian karena kakek sering desain juga dan sekarang bagian kuliahnya di bagian fashion, mungkin kakek dulu deh untuk jawab. Tipsnya ngasih tips untuk DV Mania. Mix and match gitu. Iya. Sesuaikan sama outfit OOTD gitu ya kan. Kalau menurut aku kuncinya pede aja. Karena bener, maksudnya kalau misalkan kita memang pede di warna-warna netral, ya kita pakai aja apa yang kita suka gitu kan. Maksudnya kita itu cara kita mengekspresikan diri kita juga gitu kan, dari warna-warna. Tapi kalau emang kita suka color block ya nggak masalah gitu. Intinya pede aja biar coraknya keluar. Yes. Itu ngaruh banget ya. Nih DV Mania yang penasaran gimana saat kita talk show di dalam radio, mungkin DV Mania bisa pantengin YouTube kita nanti ya. Seru banget nih ekspresi-ekspresinya.
Kalau Kak Chen sendiri mungkin bisa kasih tips ke Devamania yang lain cara memilih untuk kita yang seperti Firsa nih lebih berenergi, berisi. I feel you, Kak. Iya, makanya aku nanya ke kamu. Sebenarnya aku sih dulu nggak terlalu fokus banget sama penampilan, maksudnya fashion dan lain-lain. Karena mamaku desainer aja, jadi aku lebih merhatiin gitu kan. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya yang penting itu kita kenali dulu bentuk tubuh kita. Berisi atau kurus pun sebenarnya pasti ada bajunya gitu. Jadi kalaupun misalnya bagian bawahnya berisi, ya jangan pakai yang terlalu ketat, nanti pasti kelihatan berisinya. Pakai aja longgar-longgar. Sebenarnya kalau kita kenali bentuk tubuh kita, kalau kita kenali apa yang kita suka, pasti ketemu aja gitu. Oh, itu lucu, kayaknya cocok sama aku. Pasti ketemu. Jadi kalau yang berisi lebih baik pakai yang oversize. Sebenarnya nggak selalu oversize sih. Jadi gimana caranya seimbang aja. Kalau siluetnya seimbang aja. Oke, jadi gitu ya untuk Devamania yang bentuk tubuhnya kayak Firsa. Kenapa Firsa? Nggak apa-apa. Nah, semua wanita itu cantik. Wanita itu cantik emang di mata orang yang tepat emang. Kita emang selalu cantik di mata orang yang melihat kita cantik ya kan? Yes. Oke, masih ada satu pertanyaan dari Devamania, ini dari Mama Reno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Firsa, aku mau nanya nih sama ibunya. Halo, salam kenal Ibu. Aku mau nanya, di sana apa sama Kai di sini ada pekerjanya? Makasih, mau dong daftar kerja. Mau nanya loker nih. Ibunya bagian apa? Tiba-tiba info loker. Konveksi biasanya. Apakah ada? Mungkin nanti kita akan share kali ya kalau misalnya bisa setelah lebaran nanti kita kan. atur lagi. Bisa lah di follow aja dulu Instagramnya, siapa tahu ada info gitu kan. Iya tuh Mama Reno, dan untuk seluruh Devamania yang penasaran apakah nanti akan ada loker-loker, bisa follow aja Instagram dari Sun Summit by Rizar. by Rizaro. Nah, silakan aja di follow. Terus juga jangan lupa nih loncengnya dinyalain biar kalau ada postingan terbaru dapat notifikasinya, jadi Devamania langsung wah ini lagi open apa rekrut atau gimana. Karena informasinya di situ semua. Oke. Nah, kakak-kakak terima kasih, Uni terima kasih, kakek, Kak Chen terima kasih. Iya, makasih Firsa.